Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan lagi materi tentang vektor, yang mana kompetensi dasarnya untuk pengetahuan adalah menjelaskan vektor, operasi vektor, panjang vektor, sudut antar vektor dalam ruang berdimensi 2 atau bidang dan berdimensi 3. Kemudian, yang menjadi kompetensi dasar keterampilan adalah menjelaskan masalah yang berkaitan dengan vektor, operasi vektor, panjang vektor, sudut antar vektor dalam ruang berdimensi 2 atau bidang dan berdimensi 3. Adapun indikator yang akan kita capai pada hari ini adalah dapat melakukan perkalian skalar dengan vektor, kemudian dapat melakukan operasi perbandingan pada vektor. Kita mulai perkalian skalar dengan vektor. Hasil perkalian suatu vektor dengan suatu skalar positif adalah suatu vektor yang mempunyai arah sama. Contoh, misalnya vektor A itu terdefinisi adalah 3i ditambah 4j. Pertanyaannya adalah tentukan 5 kali vektor A. Maka kalau kita katakan 5 kali vektor A sama dengan 5 dalam kurung, ditulis semua vektornya, 3i ditambah 4j. Sekarang kita perkalikan skalarnya. 5 kali 3, 15i. 5 kali 4, 20j. Jadi itu untuk perkalian skalar dengan vektor. Lanjut, berikutnya adalah perbandingan. Andaikan titik P membagi vektor AB dengan perbandingan AP banding PB itu sama dengan M banding N. Seperti pada gambar berikut. Kegunaan vektor posisi adalah untuk menentukan letak suatu titik pada suatu vektor. Oleh karena itu, untuk menentukan letak titik koordinat P, kita menentukan vektor posisi titik P, yaitu vektor P. Coba perhatikan. Vektor AP banding PB sama dengan M dikali dengan N. M banding N. Ini M dengan N. Ini AP dengan PB. Kalau perbandingan seperti ini kan artinya kita kali silang atau yang jauh dikali dengan yang jauh, yang dekat dikali dengan yang dekat. Berarti menjadi NAP sama dengan MPB. Vektor AP itu didapat dari vektor P dikurang vektor A. Kemudian vektor PB itu artinya vektor B dikurang vektor P. Sekarang kita kali masuk N-nya ini sebagai skalar, jadi N kali vektor P dikurang N dikali vektor A. Sama dengan M dikali vektor B dikurang M dikali vektor P. Kumpulkan yang sejenis vektornya. Ini M, karena sesuai dengan abjad, maka saya dahulukan M kali vektor P ditambah N kali vektor P sama dengan, ini lagi saya dahulukan, N dikali vektor A ditambah M dikali vektor B. Maka lanjut, sekarang kita faktorkan, keluarkan vektor P. Kalau kita keluarkan vektor P, maka menjadi M ditambah N kali vektor P sama dengan N dikali vektor A ditambah M dikali vektor B. Maka vektor P itu sama dengan NA ditambah MB dibagi dengan M ditambah N. Jadi,
Jika vektor AP banding vektor PB sama dengan M banding N, maka vektor-vektor posisi titik P adalah NA ditambah MB dibagi dengan M ditambah N. Contoh, diketahui koordinat titik A 2,5 dan vektor B dan D-nya 9, minus 2. Titik P membagi AB sedemikian sehingga AP banding PB itu sama dengan 3 banding 4. Tentukan koordinat titik P. Kita jawab, vektor A itu 2,5. A itu 2,5, maka vektor A-nya menjadi 2I ditambah 5J. Dibentuk dalam matriks kolom menjadi 2, 5. Begitupun juga dengan titik B 9, minus 2. Maka vektor B-nya adalah 9I dikurang 2J. Dibentuk dalam matriks kolom 9 minus 2. AP banding PB-nya terdefinisi adalah 3 banding 4. Berarti M-nya 3, N-nya 4. Kita tadi sudah dapatkan rumusnya. NA ditambah MB dibagi dengan M ditambah N. Sekarang kita substitusi. N-nya adalah 4, jadi 4 dikali. Vektor A-nya adalah 25. Jadi kita tulis 25. Lanjut, M-nya adalah 3. Berarti 3 dikali. Vektor B-nya adalah 9 minus 2. Dibagi dengan 3 ditambah 4. Sebelum kita operasikan, terlebih dahulu kita jadikan adalah matriks tunggal. 4 kali 2, 8. 4 kali 5, 20. 3 kali 9, 27. 3 kali minus 2, minus 6. Lalu kemudian, setelah menjadi tunggal, kita operasikan. Yang terletak di baris yang sama dioperasikan. 8 ditambah 27, 35. 20 ditambah minus 6, 14. Dibagi dengan 7. Artinya adalah masing-masing yang terletak di matriks kolom ini dibagi dengan 7. 35 bagi 7, 5. 14 dibagi 7, 2. Jadi vektor P-nya adalah 5I ditambah 2J. Jadi koordinatnya adalah 5,2. Sekarang kita lanjut ke latihan. Latihan yang pertama, misalnya vektor A sama dengan 3I ditambah 4J. Tentukan minus 2 kali vektor A. Maka kita jawab, min 2 kali vektor A. Sekarang kita tulis, berarti di sini minus 2. Kemudian vektor A-nya adalah 3I ditambah 4J. Saya copy saja ini. 3I ditambah 4J. Sekarang lanjut. Kita operasikan. Min 2 kali 3I tentu adalah min 6I. Lanjut lagi. Min 2 dikali 4J. Tentu jawabannya adalah min atau kurang 8J. Jadi sudah selesai. Min 2 kali vektor A jawabannya adalah min 6 vektor I dikurang 8 vektor J. Kita lanjut nomor 2.
Vektor A terdefinisi 2i dikurang J. Vektor B terdefinisi 3i ditambah 2J. Vektor C-nya 4i dikurang 5J. Maka tentukan vektor A ditambah vektor B dikurang vektor C. Vektor A-nya adalah 2i dikurang J. Saya copy aja ya, atau saya tulis di sini. 2i dikurang J. 2i dikurang J. Lanjut lagi, vektor B-nya adalah 3i ditambah 2J. Lanjut lagi, dikurang. Vektor C-nya adalah 4i dikurang 5J. Sekarang ini, yang vektor ini kita bentuk dalam matriks kolom. 2i berarti 2, kurang J berarti minus 1. Lanjut, 3i berarti 3, 2J berarti 2. Dikurang 4, min 5J berarti minus 5. Kita jadikan 1, berarti 2 ditambah 3 dikurang dengan 4. 2 tambah 3 dikurang dengan 4. Lanjutkan di bawahnya. Min 1 ditambah 2 dikurang minus dikali minus positif berarti ditambah 5. Sekarang kita operasikan. 2 tambah 3, 5. 5 kurang 4, 1. Lanjut lagi. Min 1 tambah 2, 1. 1 tambah 5, 6. Berarti jawabannya adalah kalau 1 saja maka langsung saja ditulis I. Karena sudah tersirat angka 1-nya. Tidak sama ini perlu ditulis angka 6-nya. Jadi jawabannya adalah I ditambah 6J. Lanjut nomor 3. Sama ya. 5 vektor A-nya 2i dikurang J. Soalnya adalah 5A, berarti kita ganti di sini 2i. 2i dikurang J. Ditambah 2 kali vektor B. Vektor B isinya adalah 3i ditambah 2J. Dikurang 3, vektor C-nya adalah 4i dikurang 5J. Kita tulis dalam bentuk kolom, berarti 2 min 1 ditambah 3, 2. Lanjut lagi ini, 4 minus, karena ini min 5J berarti minus 5. Jadi sekali lagi nak, simbol yang ada di depan dari angka itu, itulah yang dia miliki. Jadi kalau ini dibaca 4i kurang, berarti kurang ini bukan punyanya angka 4. Yang punya kurang ini adalah punyanya 5. Sekarang kita operasikan, nak, kita kali dengan matriks yang ada, dengan skalar yang ada. 5 kali 2, 10. 5 kali min 1 minus 5. Lanjut lagi 2 kali 3, 6. 2 kali 2, 4. Kurang 3 kali 4, 12. 3 kali minus 5, min 15. Maka menjadi 10 ditambah 6
Jadi sekarang kita kumpulkan 10 ditambah 6 dikurang 12. Lanjut lagi baris berikutnya. Min 5 ditambah 4 minus dikali minus positif 15. Sekarang kita jumlah 10 tambah 6, 16. 16 dikurang 12 adalah 4. Lanjut, min 5 ditambah 4 min 1. Min 1 ditambah 15, 14. Jadi jawabannya adalah 4i ditambah 14j. Latihan yang keempat, diberikan koordinat titik A 1,2, titik B 11,7. Titik P membagi AB sedemikian sehingga AP banding PB itu sama dengan 2:3. Tentukan koordinat titik P. Kita jawab, A-nya 1,2, maka vektor A-nya adalah I, karena ini 1 berarti I saja, ditambah 2J. Vektor kolomnya, matris kolomnya adalah 1, 2. Kemudian vektor B adalah 11I ditambah 7J. Dalam bentuk matriks, kolomnya adalah 11 dengan 7. Kalau dikatakan 2:3, berarti M-nya adalah 2, N-nya adalah 3. Kita substitusi ke rumus, N-nya adalah 3, berarti 3 dikali vektor A-nya adalah 1, 2. Vektor A-nya 1, 2, ditambah vektor M-nya adalah 2. Kemudian vektor B-nya tadi adalah 11, 7. Jadi kita ganti di sini 11, 7. M ditambah N berarti 2 ditambah 3. Skalarnya kita kali. 3 kali 1, 3. 3 kali 2, 6. Yang sebelah lagi, 2 kali 11, 22. 2 kali 7, 14. Yang sejenis, yang sebaris kita operasikan. 3 ditambah 22 adalah 25. 6 ditambah 14 adalah 20. Oh, ada penyebutnya lagi. 2 tambah 3 adalah 5. Ini masih tetap 5. Artinya adalah semua yang ada di pembilang ini dibagi dengan penyebutnya 5. 25 bagi 5 adalah 5. 20 bagi 5 adalah 4. Berarti vektor P-nya adalah 5, 4. Ditulis dalam bentuk sejajar maka menjadi 5I ditambah 4J. Jadi koordinatnya adalah 5,4. Saya pikir cukup pertemuan kita hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.